Oke, so ya, hi people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja ya. Dan bagaimana puasanya teman-teman? Apakah lancar? Semoga puasa kita semua selalu diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita semua selalu dijauhkan dari mara bahaya, disehatkan selalu badan dan kondisi fisik kita, serta dilapangkan rezeki ya teman-teman. Amin, Allahumma amin. Kali ini kita kembali ngabuburit lagi teman-teman di bulan puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah. Masih di kota Bengkulu teman-teman. Kita akan eksplorasi lagi. Nggak tahu lah ini apakah akan menjadi eksplorasi yang cukup panjang atau sekedar ya eksplorasi sebentar saja. Karena ya teman-teman sekarang ini jam 5:02. Masih ada waktu kalau mau mengeksplorasi cukup jauh. Tapi takutnya kayak video sebelumnya itu teman-teman, yang mana saya pada video tersebut awalnya karena saya mengira ya nggak begitu bakalan memakan waktu yang lama ya, ternyata cukup memakan waktu juga teman-teman mengeksplor kota Bengkulu ini dari tempat tinggal saya ke wilayah pantai yang di ujungnya. Oke, ini kita berada di lampu merah lagi. Jadi ya kalau lampu merah seperti ini saya agak sedikit menurunkan volume saya berbicara ya, karena ya nggak enak gitu teman-teman didengar orang-orang. Takutnya menjadi apa ya, bahan perhatian orang-orang juga. Saya nggak mau gitu. Ini aja udah cukup diperhatikan orang tuh. Ada kabel, terus kamera. Dan ini kita berada di simpang Padang Harapan ya teman-teman, di kilometer 6. Kita akan mencoba ke wilayah sebelah kanan ini, Jalan Danau dan Jalan Merapi, wilayah Dehasen kemudian ya. Kita akan mengeksplor sedikit teman-teman wilayah sini. Kita lihat apakah masih sama seperti video sebelumnya, ramai ataukah tidak, atau cukup ya sepi gitu ya. Kalau sepi kayaknya enggak, maksudnya ya setidaknya lalu lintasnya bisa lancar gitu. Tapi bisa teman-teman lihat saja di sini ya. Untuk lalu lintasnya kita baru lewat sebentar tuh dari lampu merah tadi, baru masuk ke Jalan Danau ini. Tapi ya udah sepadat ini juga. Jalanan masih tetap padat teman-teman. Kalau kayak gini ya kayaknya akan bertahan sampai akhir bulan puasa nanti ya, sampai akhir bulan Ramadan nanti teman-teman. Dan yang saya nggak suka gitu, beberapa pengendara di sini banyak yang nggak sportif gitu teman-teman. Jadi gimana ya, kayak mobil gitu kan, dia pakai mobil, terus banyak yang pakai mobil itu pelan teman-teman, tapi agak di tengah jalan gitu, agak mengganggu lalu lintas jadinya. Ya kalau mau pelan boleh-boleh aja sih, dengan catatan jangan pelan yang terlalu pelan, maksudnya signifikan gitu. Misalnya orang lain pelannya itu di kecepatan 30-40 km per jam, nah dia di 10 km per jam gitu, ditambah lagi agak di tengah jalan kan, ya agak mengganggu kondisi lalu lintas dan mengganggu pengendara-pengendara lain gitu. Ya untuk pembelajaran juga ya bersama, karena ini kan jalannya milik kita bersama gitu, bukan punya kita pribadi. Ada beberapa orang yang mau cepet-cepet kadang. Ya kalau orang yang mau cepet-cepet terus tiba-tiba berhadapan gitu dengan pengendara lain yang agak mengganggu kondisi lalu lintas, ya tentu aja yang pertama akan menyebabkan bahaya ya pastinya, dan yang kedua akan mengganggu pengendara tersebut yang ingin cepat tadi. Ya memang tidak disarankan sih kalau kondisi jalan padat ramai seperti ini kita ngebut-ngebut, nyalip-nyalip gitu. Sangat tidak disarankan ya teman-teman, karena kalau terjadi bahaya, terjadi apa-apa dengan kita, yaitu risiko kita. Karena memang kondisi jalanannya memang lagi seperti itu, trafiknya lagi padat ya. Ya tapi maksudnya pengendara lain juga harusnya bisa mengerti gitu. Jangan
mengganggu lalu lintas lah ya, sama satu sama lain. Kita perjalanannya normal aja semua gitu. Semuanya di 30 sampai 40 km. Nah, kayak gini kan enak tuh. Ya, kalau kata pepatah itu yang sedang-sedang saja ya. Pepatah atau apa itu nggak tahu lah ya. Pokoknya ada kalimat gitu yang sedang-sedang saja. Dan saya juga sangat percaya sekali teman-teman dengan salah satu kalimat bahwa Allah itu tidak menyukai segala sesuatu hal yang berlebih-lebihan. Dalam hal apapun ya. Saya sudah membuktikannya teman-teman. Apapun yang berlebih-lebihan itu tidak ada yang bagus. Kita berlebih-lebihan dalam berbicara, tentunya tidak bagus ya. Biasanya orang yang terlalu banyak berbicara, tapi di saat dia disuruh untuk melakukan sesuatu, biasanya kurang bagus gitu. Dia cuma bisa pandai berbicara, dan dengan terlalu sering berbicara tersebut di hadapan orang gitu, atau ya dengan teman-temannya, biasanya tanpa sadar gitu kan, ada beberapa kalimat atau kata yang terlontar, kata-kata yang agak menyinggung perasaan gitu. Atau bisa jadi walaupun tidak menyinggung perasaan, dengan terlalu sering berbicara nanti ujung-ujungnya gibah, ngomongin orang gitu. Nah, makanya gitu, terlalu banyak berbicara juga tidak bagus gitu ya teman-teman. Tapi orang yang terlalu pendiam juga gimana ya, nggak bagus juga. Jadi intinya itu benar-benar kita itu harus balance. Bahkan kita hidup di dunia ini aja teman-teman, kita terlalu mementingkan akhirat, tapi dunia kita tinggalkan sama sekali juga, itu juga tetap salah. Apalagi kalau kita orangnya duniawi, benar-benar terlalu mementingkan dunia, akhiratnya tidak kita ambil, tidak kita kerjakan gitu. Jadi memang harus balance keduanya itu. Kita tidak bisa jomplang satu hal ya. Di satu sisi kita tinggi, terus di sisi yang lain kita rendah gitu. Ya kalau mengasah skill boleh-boleh aja gitu. Dan memang sudah seharusnya kita mengasah skill kita itu kita fokuskan di satu titik, di satu bidang. Misal kita suka menggambar, ya udah fokus saja belajar menggambar, seni yang lainnya gitu. Paling kalau mau mendalami skill-skill yang lain masih relate, masih berkaitan satu sama lain ya. Tapi kalau dalam urusan hidup, saya adalah salah satu orang yang sangat percaya bahwasanya hidup itu memang harus seimbang semuanya ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, Allah itu tidak menyukai segala sesuatu hal yang berlebih-lebihan. Kita berlebih-lebihan dalam, contohnya lagi makan gitu. Makan berlebih-lebihan itu apakah bagus? Tentunya tidak kan. Bisa menyebabkan obesitas. Dan kalau sudah obesitas, biasanya komplikasi penyakit-penyakit yang lain itu akan mengikuti gitu. Diabetes lah, jantung koroner, dan masih banyak penyakit-penyakit yang lainnya juga kalau kita berlebih-lebihan makan gitu. Jadi memang paling pas itu makan dengan porsi secukupnya kan, gitu kan. Bahkan sudah dihimbau dari sebelum-sebelumnya. Saya rasa kalian semua juga tahu kan, berhentilah makan sebelum kenyang gitu. Apalagi minum terlalu banyak, minum berlebih-lebihan itu juga nggak bagus loh. Kalau kita minum terlalu banyak, ada sebuah riset yang membuktikan bahwa di saat seseorang mengkonsumsi cairan terlalu banyak dalam satu periode waktu tertentu ya, misalnya saya lupa itu dalam kurun waktu berapa menit, kalau nggak salah dalam waktu 5 menit itu kita mengkonsumsi cairan lebih dari berapa liter gitu, 2 liter, nanti saya kalau saya ingat saya cantumkan di sini ya, di video ini. Nah intinya kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi cairan minuman gitu ya, itu darah kita bisa terlalu encer teman-teman, karena cairan ini sangat-sangat cepat ya diserap oleh tubuh dan menjadikan ya tubuh kita itu terhidrasi kembali kalau kita sedang dalam kondisi dehidrasi seperti itu. Akan tetapi kalau di saat kita mengkonsumsinya terlalu banyak, ya gitu tadi, dia akan terlalu cepat mengencerkan darah kita, bahkan darah kita menjadi terlalu encer, bisa menyebabkan kematian juga teman-teman. Jadi ya gitu ya, tidak ada sesuatu di dunia ini yang setahu saya ini ya, tidak ada sesuatu di dunia ini yang kita harus mencondongkan ke satu hal, ke satu sisi, dan kita meninggalkan sisi tersebut. Ya kecuali amal pahala ya, amal pahala, amal buruk dan amal baik. Ya kalau itu memang kita harus meninggalkan dosa ya. Amar ma'ruf nahi mungkar.
gitu ya teman-teman. Tapi selebihnya itu tidak ada. Bahkan tadi kalau kita membandingkan antara urusan dunia dan urusan akhirat, keduanya kita harus tetap laksanakan kedua-duanya. Kalian mau tahu contoh, kalau misalnya kita hanya mementingkan urusan akhirat saja gitu kan. Ada beberapa kalangan gitu, kalau mereka terlalu sibuk dengan akhiratnya, jadi mereka di masjid terus-menerus, terus apa ya, yang kayak keliling-keliling itu dari satu masjid ke masjid yang lain, meninggalkan keluarga. Menurut teman-teman, apakah itu dibenarkan atau tidak? Coba kalian pikir dulu ya, apakah itu dibenarkan atau tidak hal seperti itu, dimana dia punya anak gitu, punya istri, tapi dia meninggalkan gitu keluarganya karena katanya dia mau menegakkan agama Allah gitu. Dan lucunya ini, biasanya masjid-masjid yang mereka kunjungi itu masjid yang memang penduduk di sekitarnya itu sudah sadar akan pentingnya beragama gitu. Jadi bukan ke masjid yang di desa-desa kayak gitu, yang mana masjid-masjidnya itu biasanya kesadaran masyarakat akan beribadah di masjid itu penting. Nah jadi itu gimana ya, katanya mau menegakkan gitu, menegakkan agama Allah, tapi kurang tepat sasaran lah, gitulah ya kita nyebutnya. Jadi tambah lagi tadi, hal tersebut memang tidak bagus ya. Agama tidak membenarkan hal seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya, silahkan cek saja. Bisa teman-teman googling sendiri. Ya, pengecualian kalau misalnya dia memang tidak ada tanggungan apapun ya. Kalau saya tidak salah ya. Ini kalau saya tidak salah. Misalnya dia memang hidup sebatang kara lagi seperti itu. Tapi kalau dia masih punya tanggung jawab, itu namanya lari dari tanggung jawabnya. Terlepas orang tersebut sengaja ataupun tidak sengaja, ya tetap saja nggak boleh ya. Kita terlalu meninggikan agama kita, tapi kita tidak sadar akan pentingnya interaksi antar sesama makhluk ini. Itu juga salah teman-teman. Makhluk ya, bukan berarti hanya dengan manusia. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi tanda bahwasanya ibadah kita itu berhasil dan pembelajaran-pembelajaran agama yang kita pelajari itu masuk ke dalam hati kita, kita bisa menerapkannya juga di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti ini. Ada orang yang dia beribadah terus-menerus, tapi lisannya kotor. Tutur kata, perbuatannya antar sesama makhluk itu sangat-sangat tidak patut untuk dicontoh. Jadi apakah orang seperti itu bisa dikatakan ibadahnya benar? Gitu. Oke, dan ini kita berada di wilayah Padang Jati. Padat sekali ya teman-teman. Saya nggak tahu ini apakah ini lampu merah atau apa ya. Nih, ini ya teman-teman. Kalau kalian mau lihat kondisi di Kota Bengkulu ini salah satu contoh spot titik tempat di mana lalu lintasnya sangat padat sekali. Ya, Kota Bengkulu sudah mulai mendekati dengan kota-kota lainnya, kota besar lainnya gitu ya maksud saya. Lalu lintasnya, kalau fasilitas dan segala macamnya saya nggak tahu. Tapi kalau lalu lintasnya ya kalian lihat aja tuh di sini. Seperti apa kondisinya tuh. Perasaan dulu ya teman-teman, di tahun 2016-17 waktu saya masih SMA gitu, beberapa kali saya ya main ke sini, ke Kota Bengkulu ini. Belum sepadat atau serame ini ya, kecuali kalau memang dalam kondisi lebaran, kalau memang dalam kondisi lebaran atau tahun baru ya. Tapi sekarang itu kayak hari-hari biasa juga padatnya sudah lebih padat intinya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya kalau ingin tahu lihat aja nanti mungkin datanya di Badan Pusat Statistik ya. Oke, ini udah lampu hijau dan masih sama, masih ada juga orang yang agak menghambat ya. Ya kita tidak bisa menyalahkan juga karena mereka ini, saya nggak yakin semuanya ini yang maki-maki mobil ya, terutama benar-benar semuanya sudah sopir handal.
beberapa banyak sekarang itu saya perhatikan, bahkan orang-orang yang baru belajar 1 bulan 2 bulan pakai mobil, dia udah sering di jalan gitu pakai mobil ya. Dan terlebih lagi ya, saya agak jengkel juga kadang-kadang teman-teman sama perempuan ya, wanita-wanita. Mohon maaf nih ya bagi kalau misalnya yang nonton ini banyak perempuan, tapi memang betul kalau perempuan itu pakai mobil, dia kayak apa ya, memperhitungkan sesuatu itu tidak bisa akurasinya dengan tepat gitu. Jadi kayak sering dalam berkendara itu, ya tidak semuanya sih, tapi rata-rata sebagian besar perempuan yang saya perhatikan sangat-sangat sering gitu mengganggu lalu lintas ya kalau mereka pakai mobil. Ya udah paling pas kalian itu duduk manis di rumah. Ya boleh sih kalau mau pakai mobil, maksudnya saya nggak melarang juga. Tapi kalau bisa dilatih lah ya kemampuan itu, atau nggak tahu lah ya, atau memang itu udah jadi ciri khas karena sudah mendarah dagingnya perempuan seperti itu ya kayaknya. Saya nggak tahu kenapa hampir rata-rata semua perempuan kayak gitu. Mungkin karena basicnya perempuan itu pada dasarnya mereka kan main perasaan gitu kan. Jadi merasa-rasa, oh ini pas nggak ya, terus kayak nggak punya rasa bersalah gitu. Tiba-tiba saat ke kanan gitu, sennya belum hidup, terus pas orang klakson dia baru dihidupkannya sen gitu. Ya karena itu tadi dia main-main rasa. Terus karena tadinya main rasa gitu, padahal udah lihat, sebagian besar itu udah lihat, kaca spion udah diperhatikan, udah lihat ada motor gitu, tapi masih tetap nyebrang gitu teman-teman. Kayak yang saya temui di video sebelumnya itu, ada kan yang nyebrang di lampu merah gitu, padahal itu dia lihat langsung loh gitu. Yang lebih parahnya lagi itu kalau yang saya bilang tadi, tiba-tiba ke kanan dan nggak lihat itu orang di belakang aman atau enggak, karena tadi dia main rasa. Kalau laki-laki itu kan dia pakai logika, yang mana itu memperhitungkan, oh masih jauh nggak ya jaraknya, oh kayaknya masih jauh, oh udah dekat kayaknya, oh nanti aja gitu. Terus laki-laki biasanya dia bisa memperhitungkan, ini jaraknya dari ini ke sini, dari sini ke sana, itu bisa dalam waktu 5 detik misalnya, bisa ini saya potong kendaraan ini. Dan dia karena sudah menerapkan hal tersebut, melogikakan tadi ya, akhirnya dapat gitu. Walaupun ada memang beberapa yang tidak main perhitungan juga ya, laki-laki yang tidak main perhitungan. Biasanya itu yang umurnya masih ya, masih remaja ya, nggak perhitungan dalam berkendara, baik itu berkendara memakai motor ataupun mobil. Jadi itu ya, gender dan umur menurut saya sangat-sangat berperan penting, berpengaruh besar dalam seseorang itu memakai kendaraan ya. Gender dan umur. Nah, kalau umurnya masih kecil sama aja, karena jiwanya tadi masih labil. Hatinya cuman taunya itu menggebu-gebu gitu. Gitu ya kalau ABG itu ya. Jiwanya selalu menggebu-gebu. Oke, saya mau isi bensin dulu teman-teman. Kita lihat dulu ya, apakah antriannya nggak begitu panjang. Kalau panjang ya nanti aja ya. Saya lihat dulu teman-teman. Ya masih panjang ya. Ya mungkin gitu ya teman-teman untuk video pada sore hari ini. Seperti ini. Saya nggak tahu ini apakah kita sudahi sampai di sini videonya. Karena ini kondisi bensin saya juga sudah sangat-sangat menipis sekali ini. Saya nggak tahu apakah masih bisa bertahan sampai 3 atau 4 km lagi. Semoga masih bisa lah ya. Nggak lucu lah ya kalau kita kehabisan bensin di tengah kota seperti ini, terus mendorong ya. Ini kita lagi berada di jalan penurunan ya teman-teman. Oke, kita di lampu merah lagi. Kita akan ke kiri ya. Dan kalau teman-teman masih bertanya lagi, untuk video kali ini saya masih merekornya seperti biasa ya, menggunakan action kamera dari Akaso, yaitu Akaso V50X.
Dan ini saya merekamnya masih di resolusi yang sama seperti sebelumnya ya teman-teman, di 2.7K 30 fps 2,7K 30 frame per second. Dan untuk exposure value-nya ini saya set di minus 0,3 karena memang cuaca pada sore hari ini nggak begitu terik. Tadinya mendung ya, dan tadi siang itu sempat hujan teman-teman. Sore hari ini ya masih ada awan mendung ya, tapi sudah tidak hujan lagi. Jadi ini saya set di minus 0,3. Nggak tahu apakah nanti kualitas videonya akan cukup terang, maksudnya memadai cahayanya ya, ataukah kualitas videonya nanti akan terlihat gelap. Ya nanti akan kita lihat sama-sama ya teman-teman. Dan untuk WDR ini masih saya on kan, seperti penjelasan saya sebelumnya. Tepat video sebelum video ini saya sudah menjelaskan tentang apa itu WDR. Kalau nggak salah ya, kalau ke-record, tapi kayaknya nggak ke-record lah. Iya kayaknya nggak ke-record lah teman-teman. Dan ini kita berada di Masjid Agung At-Taqwa karena kemarin sempat saya nggak ke-record juga ya. Di sini teman-teman, salah satu masjid yang cukup ikonik di Kota Bengkulu ini, Masjid Agung At-Taqwa ya. Dan tadi di atas sana ada semacam tower yang cukup tinggi, nggak besar juga tapi tinggi, dan diberi nama itu Berendo. Kalau kalian yang nonton video ini dari luar Kota Bengkulu, terlebih lagi dari luar Provinsi Bengkulu, kalau nggak tahu Berendo itu apa, jadi Berendo itu semacam teras ya, kayak teras rumah. Itu kalau orang-orang dulu atau orang-orang sini menyebutnya Berendo. Kalau di mana itu nyebutnya Berendau. Seluma dan Talo juga nyebutnya Berendo ya teman-teman. Kemarin kita udah lewat sini ya, lewat Benteng Marlborough ini, dan teman-teman udah lihat juga seperti apa Benteng Marlborough. Mungkin kita explore sedikit lagi ya teman-teman, sekitar 5 menit, 10 menit lah, 10 sampai 15 menit lagi ya. Dan ini saya cukup capek ya, apa ya, ngobrol seperti ini sambil berkendara ya, kayak ngap-ngapan gitu teman-teman. Nggak tahu, mungkin ini karena saya memakai masker, ditambah juga kan ini saya memakai chest strap gitu kan. Nah jadi chest strap ini lumayan agak menekan dada teman-teman. Nggak begitu menekan, tapi ya kalau udah cukup lama terasa juga ya. Ini kita pulang lewat pantai lagi, sembari melihat kondisi di pantai seperti apa ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita berada di kawasan Pantai Berkas kembali. Di sebelah kanan saya ini adalah Taman Pantai Berkas ya, tadinya, bukan yang ini ya. Dan seperti ini teman-teman untuk kondisi di pantai pada sore hari di Kota Bengkulu, tanggal 10 April tahun 2023, bertepatan dengan ini nggak tahu saya ya, udah lupa teman-teman, 18 atau 19 Ramadan 1444 Hijriah. Nanti akan saya cek ulang dan saya masukkan di judulnya ya tentunya. Kalau saya nggak salah 19 ya. Ya nggak sih? Ya ini kondisi bensin kita udah cukup sekarat. Semoga masih cukup sampai ke tempat tinggal saya. Semoga kalian terhibur dengan video-video yang seperti ini ya. Kalian nggak bosan nontonnya. Saya itu nggak tahu lah ya, bulan puasa ini kadang saya nggak ada kerjaan gitu sore-sore. Jadi daripada saya ngosong, baring terus, bangun bentar, baring, lebih baik saya keluar seperti ini, cari angin ya, sambil ngobrol juga. Dan tanpa terasa nanti udah mau jam 6 gitu kan. Dan sekali lagi saya mohon bantuan teman-teman untuk mensupport channel saya ini. Dan jangan lupa juga untuk like video saya ya teman-teman. Karena ya saya cukup memakan effort untuk membuat video-video seperti ini, meluangkan cukup banyak waktu dan tenaga. Ya effort saya yang saya keluarkan kalau membuat video-video seperti ini bukan momen dimana saya melakukan recording atau merekamnya seperti ini ya teman-teman. Akan tetapi effortnya itu pada saat saya melakukan editing dari video ini nanti.
Karena kalau teman-teman tahu, ini videonya nggak saya sekedar record terus saya gabung itu nggak. Jadi masih ada beberapa part gitu yang saya potong, terus beberapa part yang saya rasa nggak layak untuk dimasukkan gitu kan, ya nggak jadi saya masukkan ke dalam video ini ya teman-teman. Jadi mentahan videonya ini nggak langsung saya satukan teman-teman, gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya mohon bantuannya untuk teman-teman semua, like video ini dan subscribe juga ya teman-teman. Dan kalau kalian setuju untuk kita lanjutkan video-video motovlog lagi seperti ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan kita sedang berada di wilayah pantai Pasir Putih ya teman-teman. Ya mungkin teman-teman sudah bosan juga lihat saya beberapa kali melewati Pasir Putih ini. Karena ya mau gimana lagi teman-teman, wilayah ini, daerah Pasir Putih ini cukup dekat dengan tempat tinggal saya. Jadi mau tidak mau, saya itu kalau pulangnya atau perginya gitu kan, ya saya lewat sini gitu teman-teman. Jadi ya mohon maaf ya kalau misalnya kita melewati satu tempat yang sama berulang gitu. Kalau teman-teman gak suka dengan bagian video ini, footage video yang ini, boleh teman-teman skip aja. Oke, dan kita berada di tanjakan ini lagi. Kayaknya nanti saya akan isi bensin dulu, kemudian saya baru nyari takjil ya teman-teman. Karena sebentar lagi udah mau jam 6. Tadinya ya mau buka bersama gitu sama teman-teman kuliah ya. Akan tetapi kayaknya nggak jadi gitu. Dari pembahasan yang ada di grup, ya kayaknya nggak jadi. Ya udahlah, saya memutuskan untuk membuat konten video ngabuburit ini lagi ya. Cuacanya udah lumayan cerah lagi ya teman-teman. Sudah agak cerah dibanding tadi. Oke, dan ini kita berada lagi di lampu merah Kapuas Raya. Kita akan lurus ke sana ya teman-teman. Saya akan cari bensin dulu. Dan ini kalian semua tahu mungkin di video saya yang pertama, video ngabuburit saya yang pertama di Kota Bengkulu ini, kita melewati jalan ini. Ini adalah Jalan Cimanuk. Oke ya teman-teman semua, mungkin cukup segitu dulu untuk video exploring Bengkulu City atau explore Kota Bengkulu kita pada sore hari ini. Sekaligus kita ngabuburit sambil cerita-cerita sedikit seperti biasa ya teman-teman. Semoga kalian terhibur dengan videonya. Thanks for watching this video and see you in the next time. Yo!